Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.
One FM Your City Guide Radio. Kawan, pagi hari ini bersama saya Fulan Indriani, jam 8 lebih 13 menit waktunya kita masuk di sesi Ijen Talk Show. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, pagi ini kita akan bahas soal strategi tepat atasi jumlah pengangguran yang naik cepat. Kalau bicara Kota Malang sejauh ini untuk pengangguran ini masih menjadi sebuah problem, bahkan peningkatannya dari tahun ke tahun ini terjadi. Nanti kita akan cross check bagaimana datanya, termasuk seperti apa solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan ke depannya dari pemerintah dan juga masyarakat sendiri. Pagi ini saya sudah ditemani dari pengantar kerja ahli muda di Snaker PMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat SABMM, dan tentunya saya bersama dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Misbahuddin Az-Zuhri SEMM CPHR. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda. Baik, bisa di-unmute dulu Pak mic-nya. Ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi juga Pak Yuda, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ini Pak Yuda sudah standby di kantor atau lagi di mana ini? Ya, ini sudah standby Mbak. Oh, oke. Hari Jumatnya pulang cepat tidak Pak kalau di PMPTSP? Kalau hari Jumat sama semua sih. Jadi dari jam 7:30 kita memang masuknya nggak seperti hari biasa. Iya. Kita agak maju 7:30 sampai jam 3. Oh, oke. Baik Pak Yuda, terima kasih banyak ya atas waktunya juga bersama dengan kami Pak Yuda. Nanti kita akan bahas banyak soal pengangguran yang ada di Kota Malang ini seperti apa perkembangannya. Dan kali ini saya juga bersama dengan Pak Misbah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Wulan. Selamat pagi Pak Yuda. Pak Misbah, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Kabar baik. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa Pak Yuda? Sudah planning belum? Besok ini mau kemana weekendnya? Di rumah aja kayaknya Mbak. Oh, oke. Kalau Pak Yuda di rumah aja ya. Kalau Pak Misbah ini kemana nih? Ya, mungkin aktivitas ringan-ringan aja ya. Baik, Pak Misbah ini posisi lagi di mana? Di rumah? Apa sudah di kampus? Saya di ruang kerja ini. Oh, lagi di ruang kerja. Ya. Baik, siap Pak Misbah. Terima kasih ya untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini, Pak Misbah dan juga Pak Yuda. Baik, bicara soal strategi tepat untuk mengatasi jumlah pengangguran yang naik cepat, khususnya di Kota Malang sendiri, seperti apa sih? Kali ini saya mengawalinya, kita akan ke DPMPTSP Kota Malang ya. Kita tanyakan ke Pak Yuda seperti apa untuk update perkembangan datanya dari tahun ke tahun Pak untuk pengangguran di Kota Malang sendiri. Pak Yuda, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau masalah pengangguran ini kan ini masalah klasik ya, dari dulu sampai dengan sekarang itu tetap terus ada. Dan ini dari 2017 sampai 2019 kita sempat terjadi penurunan ya, menurut data BPS kita turun. Dari periode 2017, 2018, kemudian 2019 kita turun. Kemudian pada saat kemarin, awal-awal 2020, kita dihantam pandemi itu ya, COVID-19. Jadi angka pengangguran kita langsung melonjak tinggi. Dan itu terus naik dari 2020 sampai dengan 2021. Jadi menurut di sini data BPS ya, pengangguran kita di tahun 2020 itu ada 45.242. Dan itu terus naik di 2021 ya. Itu ada di 46.542. Nah ini berbeda dengan kabupaten kota di sebelahnya. Jadi di Malang Raya ini, di Kota Batu sama Kabupaten Malang itu justru 2020 ke 2021 terjadi penurunan. Memang karakteristik di Kota Malang ini kan kita sebagai kota pendidikan, jadi kita menyumbang angkatan kerja yang banyak setiap tahunnya. Jadi angkatan kerja kita juga naik, begitu pula dengan PUK kita. Di tahun 2020, angkatan kerja kita ada di angka 470.610 dan itu naik di tahun 2021 itu 482.172. Itu juga terjadi di penduduk usia kerja kita. Jadi di PUK, penduduk usia kerja, itu ada di angka 780.621 di tahun 2020 dan itu naik di tahun 2021 713.338. Dan ini juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi penduduk yang bekerja itu juga naik
dari tahun 2020 ke 2021. Jadi mulai dari PUK, Angkatan Kerja, 2 tahun belakangan ini, kemudian penduduk yang bekerja itu terus terjadi kenaikan. Nah, di sini memang kalau kita bicara masalah pengurangan angka pengangguran ya, kenapa kok pengangguran itu tinggi? Tentunya kita harus tahu dulu fenomena apa yang terjadi. Jadi di situ permasalahan apa yang menyebabkan pengangguran. Nah, itu nanti baru bisa kita menentukan strategi apa yang akan kita lakukan. Sesuai dengan tupoksi kita di bidang tenaga kerja, itu kita ada beberapa langkah ya, ada beberapa tugas pokok fungsi kita. Yang pertama, kita melakukan pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja ya, atau memfasilitasi bagaimana pencari kerja ini bisa bertemu dengan pemberi kerja secara cepat. Kemudian kita juga ada pemberian pelatihan-pelatihan yang sekarang berbasis kompetensi. Jadi tidak hanya kita mengeluarkan sertifikat lokal, tapi juga kita sudah kerjasama dengan Badan Sertifikasi Profesi atau LSP ya, nanti keluar dapat sertifikat BNSP. Dan itu juga pelatihan-pelatihan kita juga sudah berorientasi pada jabatan-jabatan baru yang ada di era revolusi industri 4.0 ya. Kemudian yang terakhir kita juga ada pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Jadi di sini kita mengedepankan ada lembaga kerjasama tripartit dan bipartit, tujuannya agar hubungan industrial ini harmonis dan mencegah terjadinya pengangguran. Terjadinya PHK yang nantinya akan mengakibatkan angka pengangguran menjadi tinggi. Gitu, Mbak. Baik, Pak Yuda, ini kalau didengarkan dari penjelasan Pak Yuda, bahkan dari DPMP TSP juga sudah mengoptimalkan segala upaya ya, termasuk informasi-informasi soal lowongan kerja dan juga intinya sebagai fasilitator. Nah, kemudian Pak, yang jadi pertanyaan, lalu apa sih Pak yang sebenarnya menjadi masalah sehingga dari pengangguran di Kota Malang ini terus mengalami peningkatan, apalagi ketika memasuki pandemi yang lalu? Ya, tentunya mungkin masalah utama ini adanya keseimbangan tenaga kerja, Mbak. Di situ kalau misalnya keseimbangan tenaga kerja itu terjadi apabila supply and demand itu sama. Jadi persediaan tenaga kerja atau angkatan kerja itu seimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja yang ada, itu akan terjadi keseimbangan. Tapi kalau seandainya angkatan kerja kita terus bertambah banyak, sedangkan kesempatan kerja kecil, maka itu akan terjadi ketidakseimbangan dan menyebabkan pengangguran. Mungkin itu yang masalah utama. Kemudian sebenarnya banyak sekali, Mbak. Kemarin kita penyebab pengangguran ada ada pandemi ya, yang secara global kita juga terkena, nggak hanya di sektor ketenagakerjaan, juga di sektor-sektor yang lain ya. Kemudian juga ada masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pasca lulusan sekolah. Nah, itu langkah kita untuk strategi atau mengatasi itu dengan kita memberikan pelatihan yang berbasis vokasi. Jadi kita lebih kepada skilling, jadi membekali mereka kompetensi supaya mereka nantinya ketika sudah lulus setelah lulus, mereka setelah dilatih, mereka siap untuk memasuki dunia kerja. Kemudian mungkin terjadi juga mismatch antara kurikulum di dunia pendidikan dengan dunia industri ya, atau kesempatan kerja di dunia industri. Atau mungkin kurikulum yang ada ini belum memenuhi kebutuhan pasar kerja milenial. Kemudian juga dampak dari revolusi industri 4.0 ini kan juga mengakibatkan banyak jabatan-jabatan yang dulunya ada sekarang menjadi nggak ada ya. Salah satu contoh di pabrik rokok itu kan sekarang sudah pakai tenaga mesin semua. Nah, ini cara untuk mengatasi kita membentuk namanya lembaga kerja LKS tripartit. Nah, itu kita juga mengundang dari serikat pekerja, kemudian dari pemerintah, dari kita, kemudian ada juga dari asosiasi pengusaha. Nah, itu kita pikirkan, kita diskusikan masalah ketenagakerjaan ini, bagaimana mencari solusi yang terbaik agar tidak terjadi PHK secara masif ya. Kita carikan solusi untuk jalan keluarnya. Kemudian juga perusahaan kemarin banyak melakukan efisiensi ya. Nah, ini di LKS tripartit ini kita cegah supaya tidak terjadi PHK seperti yang pabrik rokok tadi. Kemudian juga informasi lowongan atau pasar kerja ini kurang sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat itu informasi yang ada ini tidak sampai ke masyarakat. Nah, itu kemarin kita juga sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya kita mengembangkan aplikasi namanya Job Fair Aktif. Kebetulan kita juga menggandeng Brawijaya ya sebagai rekanan kita untuk bersama-sama mengembangkan aplikasi Job Fair Aktif Kota Malang ini. Kemudian kita juga
memaksimalkan ya tenaga-tenaga fungsional yang ada di kami. Kebetulan di kami ada tenaga fungsional pengantar kerja, ada instruktur, dan ada mediator hubungan industrial. Nah, ini tugas utama pengantar kerja itu adalah untuk melaksanakan pelayanan antar kerja. Di situ ada 3 pokok fungsinya ya. Yang pertama, melakukan penyuluhan bimbingan jabatan, kemudian informasi pasar kerja, perantaraan kerja. Nah, itu kita maksimalkan di situ. Kebetulan kita ada 4 orang pengantar kerja di Kota Malang, dan kita sehari-harinya kita juga bergantian melakukan job canvassing. Artinya job canvassing itu kita ada 2 fungsi job canvassing. Yang pertama, fungsi pertama kita mencari lowongan pekerjaan. Kemudian fungsi kedua kita menawarkan database pencari kerja kita kepada perusahaan. Nah, di situ nanti setelah kita selesai dari job canvassing, lowongan kerja yang tersedia tadi yang sudah kita dapatkan akan kita endorse melalui akun-akun media sosial kita. Selain itu juga akan kita sampaikan pada masyarakat mungkin yang datang ke kantor pada saat ngurus ya. Kebetulan di kami sekarang kantor kami buka di MPP, di Mall Pelayanan Publik di alun-alun itu ya. Jadi masyarakat yang datang itu tidak perlu jauh-jauh lagi ke blok office, tapi cukup sudah ke MPP aja. Nah, itu nanti pemohon juga kita sampaikan informasi tentang terkait juga lowongan pekerjaan ini. Baik Pak Yuda, ini ya yang tersampaikan dari DPMP TSP sejauh ini. Nah, kemudian saya mau geser ke Pak Misbah. Pak Misbah, dengan melihat fenomena adanya pengangguran yang lagi-lagi ini masih menjadi permasalahan ya, bahkan dari tahun ke tahun ini terus mengalami kenaikan. Gimana Pak tanggapan dari Pak Misbah sendiri? Iya, makasih. Jadi memang betul seperti dikatakan Pak Yuda tadi, saya sepakat pengangguran ini masalah klasik ya. Dan sebenarnya ada 2 sisi yang memang menjadi perhatian pemerintah, saya kira, yaitu satu sisi adalah pengangguran, kemudian di sisi lain adalah ketenagakerjaan itu sendiri. Ini 2 hal yang sebetulnya polisinya itu berada pada, bisa dibilang itu dualisme kalau misalnya kita tidak bisa mencapai titik temu di antara keduanya. Dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga di banyak negara, khususnya negara-negara berkembang, dan Kota Malang saya pikir sebagai salah satu kota yang memang memiliki banyak sekali indikator-indikator yang bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi baik di regional maupun secara nasional. Saya kira bisa untuk kita jadikan semacam pilot project atau mungkin percontohan kalau misalnya kita ingin membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi 2 sisi tadi, yaitu pengangguran di satu sisi dan ketenagakerjaan di sisi yang lain. Ini harus kita integrasikan. Nah, saya memahami juga ya, artinya kita semua mungkin publik memahami bahwa 1 tahun terakhir ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kita. Ada pandemi COVID-19, kemudian banyak sekali persoalan-persoalan ketenagakerjaan juga, pengurangan pegawai, pengurangan karyawan, dan perekonomian kita pun juga turun sangat drastis ya akibat angka pengangguran yang meningkat seperti itu. Dan kita juga dari akademisi sebenarnya selama ini juga terus melakukan kerjasama yang intensif dengan pemerintah dalam rangka untuk melihat sejauh mana sebetulnya problem-problem ini bisa memberikan sumbangan kepada persoalan pertumbuhan ekonomi yang lebih serius ke depannya. Dan saya melihat berbagai strategi selama ini juga sudah dilakukan, dan beberapa diantaranya juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi, kalau di Malang dengan Universitas Brawijaya. Dan strategi-strategi itu sebenarnya bermuara kepada pengembangan kompetensi dan penataan lembaga-lembaga yang berbasis kompetensi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yuda, dari perguruan tinggi pun juga saat ini berusaha untuk bagaimana membuat supaya lulusan-lulusan, misalnya lulusan dari perguruan tinggi, khususnya di Kota Malang ini kan tadi dikatakan termasuk penyumbang angkatan kerja yang tinggi ya, karena kita punya banyak sekali kampus, dan jangan sampai isunya nanti adalah bahwa perguruan tinggi menyumbang pengangguran terdidik. Ini kan juga akan menjadi masalah juga kan seperti itu, sehingga kami sebetulnya ini juga menjadi strategi nasional, membuat banyak sekali gebrakan-gebrakan untuk bisa membuat angkatan kerja atau mungkin lulusan yang lulus dari perguruan tinggi misalnya itu bisa terserap dengan baik dan mereka benar-benar siap begitu dengan sertifikasi, dengan beberapa program-program magang dan lain sebagainya yang mereka sudah dapatkan itu sejak mereka berada di bangku kuliah begitu. Dan saya yakin di level pendidikan menengah pun khususnya vokasi ya, itu juga sudah melakukan strategi yang serupa juga. Bahkan Universitas Brawijaya beberapa waktu yang lalu itu selama 2 series ya, itu juga
bekerja sama dengan Ditjen Vokasi untuk melakukan program untuk peningkatan kapasitas dari SMK-SMK di wilayah Jawa Timur. Kebetulan kami kebagian di Jawa Timur, di Kota Malang juga banyak beberapa sekolah itu juga mengirimkan wakil-wakil mereka untuk bisa ikut dalam program tersebut. Saya kira itu ya mungkin kondisi real sekarang dan juga gambaran umum seperti apa sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Oke. Baik, Pak Misbah, setelah tadi juga sudah disampaikan dari Pak Yuda ya, termasuk apa saja yang sudah dilakukan, dan kemudian kalau melihat apa yang sudah dilakukan dari pemerintah sendiri, kalau dari Pak Misbah, lalu ada PR apa lagi, baik dari pemerintahnya sekaligus masyarakatnya? Iya, jadi memang yang persoalan yang saat ini terjadi itu adalah bagaimana kita memahami karakteristik angkatan kerja kita. Jadi kalau kita lihat memang dari komposisi penduduk ya, penduduk kita ini kan sekarang yang usia produktif itu didominasi sama generasi milenial dan yang terbaru generasi Z kan seperti itu, yang mereka lahir tahun 97-an itu. Nah, ini sebenarnya dua generasi yang punya karakteristik yang berbeda. Saya kira dengan kita memahami kondisi generasi yang berbeda tersebut, ini mungkin bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat sasaran buat mereka gitu ya. Sebagai contoh misalnya, mereka yang generasi milenial ini kan oke lah, sama mereka juga lahir kemudian sudah mengenal gadget, mengenal teknologi dan lain sebagainya. Tetapi biasanya generasi milenial itu dalam beberapa riset itu mereka terbiasa memakai aplikasi yang memiliki algoritma untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan relevan. Nah, berbeda dengan generasi Z yang mereka mungkin dari satu sisi mereka lebih mahir dengan internet, lebih berdampingan dengan internet. Mereka itu terbiasa untuk pola pikirnya itu real time. Jadi hari ini yang terjadi apa seperti itu, sehingga inilah bedanya dengan milenial. Sama-sama mereka mengakomodasi teknologi, tetapi cara pandang mereka terhadap teknologi itu berbeda. Nah, apa kaitannya dengan cara mereka untuk melihat pekerjaan, kemudian apa potensi bekerja dan lain sebagainya? Ternyata kalau kita lihat generasi milenial itu tumbuh dengan pandangan yang masih terbatas. Jadi kalau melihat pekerjaan itu mereka cenderung cari pekerjaan di sektor formal ya, kemudian berpenampilan formal ya, mereka masih seperti itu. Jadi punya hal-hal yang lebih lebih terstruktur seperti itu. Sementara kalau yang generasi Z itu pandangannya lebih terbuka. Jadi mereka suka mengakses pekerjaan-pekerjaan yang cenderung karakter atau skillnya itu sesuai dengan mereka secara individu seperti itu. Kemudian juga mungkin mereka lebih casual ya seperti itu, tidak suka hal-hal yang terlalu formal. Nah, dengan melihat ini kita baru melihat dari karakteristik dua ini. Saya kira nanti strategi pendekatannya untuk kita membawa mereka ke dunia kerja, memperkenalkan mereka ke dunia kerja itu juga agak harusnya berbeda ya seperti itu. Nah, saya kira demikian dah. Ada hal juga yang mungkin perlu kita lihat, cara pandang mereka soal pendidikan. Jadi yang kami amati selama ini, karena kami yang beberapa periode ini kan banyak generasi Z sudah masuk dunia kuliah ya seperti itu. Jadi kalau milenial itu mereka menganggap kuliah itu adalah keharusan. Ya. Jadi pokoknya kalau saya nggak kuliah saya nggak bisa dapat pekerjaan kan seperti itu. Itu generasi milenial. Sementara kalau yang Z ini malah sebetulnya mereka bisa jadi mereka pada saat mereka tumbuh kemudian sampai di bangku SLTA kira-kira seperti itu, mereka melihat tidak harus kuliah. Jadi ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill, misalnya pendidikan-pendidikan yang melalui tutorial, kelas online, kemudian pengalaman-pengalaman di dunia nyata seperti itu. Jadi boleh jadi ini masih hipotesis seperti itu, ketika generasi Z ini oleh orang tua mereka yang notabene kebanyakan mungkin juga sudah masuk generasi milenial begitu, mengkuliahkan mereka ke perguruan tinggi, mereka agak sedikit kurang care begitu dengan proses pendidikan ini, sehingga akhirnya mereka lebih suka melihat video tutorial, kelas online dan sebagainya gitu. Jadi berbeda pada saat alhasil pada saat mereka lulus pun mereka melihat
potensi-potensi atau serapan-serapan dunia kerja itu juga berbeda seperti itu. Nah, milenial mungkin lebih antusias, sementara generasi Z tidak terlalu antusias ya, karena apalagi mereka harus kerja dengan model-model yang mungkin menurut mereka sudah jadul begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tantangan tersendiri ya. Ini juga saya pikir akan memberikan sumbangan terhadap angka pengangguran dalam bentuk yang berbeda di masa yang akan datang kalau kita tidak antisipasi. Baik, Mbak Misbah dan juga Pak Yuda, kali ini juga sudah ada yang gabung ya dari kawan-kawan pendengar City Guide. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi City Guide FM, Pak Bambang. Pagi, salam sehat. Salam sehat juga Pak Bambang. Baik Pak, silakan Pak, mau ada yang disampaikan apa pagi ini? Iya, menarik ini bahasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Malang ya kalau nggak salah tadi, sama dari Brawijaya. Indonesia ini pengangguran ini memang ibarat seperti benalu itu ya, dibangun simbiosis parasitis pada perekonomian. Tapi kalau lihat bincang-bincang ini, kok saya berpikir wah ini nggak menyelesaikan masalah ini. Karena di pihak dunia usaha nggak ada datang gitu ya. Maksudnya dunia usaha yang paling berperan itu. Contoh sekarang ini habis pandemik ini sudah susah di pusat karena modelnya harus global ini ya, nasional. Nah di Jakarta ini antara yang disampaikan Presiden harus ini dipermudah biar jalan ekonomi ini gitu. Tapi di level bawahnya setingkat dirjen atau direktur di kementerian-kementerian yang notabene itu banyak kaitannya dengan dunia usaha, dengan sistem online malah bikin susah gitu. Nah ini kalau pengusaha ini sudah susah untuk melakukan usahanya atau investasi ini gak jalan, ya mana mungkin bisa terserap itu tenaga kerja, pengangguran, apalagi pengangguran terdidik. Saya lihat lulusan Brawijaya pun atau perguruan tinggi yang lain sekarang banyak yang nganggur sarjana itu. Nah ini peran kalau hanya pemerintah Kota Malang, Brawijaya nggak nyambung. Contoh sampai di tingkat provinsi aja perencanaan tenaga kerja daerah itu nggak jalan. Apalagi perencanaan tenaga kerja secara nasional itu nggak jalan juga, datanya nggak valid. Contoh aja yang paling gampang, berapa sih yang bisa ditempatkan oleh Disnaker Kota Malang gitu? Itu nggak terlihat karena pegawainya juga sering dimutasi, nggak kompeten di situ untuk menangani pengangguran, ya malah ruwet lagi nih. Belum lagi data yang dibuat untuk perencanaan tenaga kerja secara nasional nggak jalan. Tapi tenaga asing pada datang ke Indonesia. Wah ini problem banget ini gitu. Jadi sepertinya ya mulai dulu retorika aja ya di pihak baik perguruan tinggi maupun pemerintah ini. Kalau ini saya nyoroti dari pihak luar ya. Nggak menyelesaikan masalah, kasihan anak-anak lulusan pendidikan tinggi yang sarjana, bahkan sekarang S2 banyak yang nganggur itu. Wah itu sumber daya manusia yang eman-eman. Gitu. Sumber daya alam banyak, sumber daya manusia banyak, tapi mengelolanya ini salah gitu. Ya untung saya nggak jadi menteri atau jadi presiden gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali Pak Bambang sudah gabung ya. Selamat pagi. Baik, itu tadi Pak Bambang ya yang menyampaikan beberapa pernyataannya, dan nanti kita akan bahas. Kita tahan dulu Pak Yuda dan juga Pak Misbah ya, dan saya ingatkan kembali kawan, untuk Anda yang juga mau gabung, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami untuk panggilan WhatsApp seperti Pak Bambang tadi di 0811 3600911. Tadi juga ada Pak Hendra yang sudah menyampaikan pertanyaannya, nanti kita juga akan bahas sekaligus tadi soal apa yang sudah disampaikan Pak Bambang ya, baik dari Disnaker dan juga dari akademisi. Kawan, untuk Anda yang mau gabung, Anda bisa manfaatkan 0811 3600911 atau di 0341 575 676.
Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Ijen Talk, membahas problem Tony FM seputar Your Malang. City Guide Radio. Kawan, kita masih di bahasan strategi tepat atasi jumlah pengangguran yang naik cepat. Saya juga masih bersama pengantar kerja alim muda DPM PTSP Kota Malang, ada Pak Yuda, dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Pak Misbah. Tadi juga sudah ada yang gabung ya dari Pak Bambang. Apa yang disampaikan dari Pak Bambang, mungkin boleh untuk narasumber pagi hari ini menyampaikan responnya ya dari Disnaker dulu. Pak Yuda, silakan. Baik, bisa di-unmute dulu Pak untuk mic-nya. Baik, terima kasih. Ya, memang betul sekali apa yang disampaikan Pak Bambang, itu memang kondisi pengangguran ini memang nggak bisa ya kalau kita entaskan. Kalau mungkin mengurangi atau menekan atau mungkin sedikit mencegah itu bisa. Dan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Misalnya kami di sektor ketenagakerjaan, kami mungkin lebih ke arah mungkin dulu ya lebih ke arah formal ya. Kemudian untuk sekarang kita sudah mulai
melaksanakan pelatihan-pelatihan yang mungkin berbasis nantinya ke depannya ini teman-teman pencari kerja ini bisa membuka usaha sendiri atau wirausaha ya. Kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan 4 kali, dan ini yang 2 kali masih akan datang, ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang mungkin berbasis kewirausahaan nanti gitu ya. Yang pertama kemarin kita ada pelatihan digital marketing, kemudian kita sudah melaksanakan barista, kemudian MUA makeup artist, kemudian ada juga kemarin itu barista desain grafis. Jadi kita harapkan nanti setelah dilatih ini mereka bisa menjadi wirausaha baru ya. Nah, dengan kompetensi yang dimiliki dan tujuan kita nantinya mereka ini tidak lagi mereka mencari pekerjaan, tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri yang bisa menyerap lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Baik, Pak Yuda. Dan saya juga mau geser ke Pak Misbah ya. Ini kalau tanggapan dari DPM PTSP. Lalu Pak Misbah, bagaimana Pak tanggapan Anda dari apa yang sudah disampaikan Pak Bambang tadi? Ya, makasih. Betul, memang dari awal memang sudah kami sampaikan juga bahwasannya pengangguran ini adalah satu hal yang niscaya ya terjadi dalam sebuah proses proses sosial, proses ekonomi ya. Dalam hal seperti itu, ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dihilangkan sama sekali. Tapi kalau dikurangi, kemudian dikendalikan, dikontrol, itu bisa ya. Jadi seperti dikatakan Pak Yuda tadi. Nah, cuman yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana kita mengantisipasi pengangguran atau skema-skema atau bentuk-bentuk pengangguran baru yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Sebagai contoh tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang, pengangguran terdidik misalnya. Ini mungkin 20-30 tahun yang lalu kita tidak concern ke sana begitu, tapi sekarang mulai kelihatan kan, mulai muncul ya, sehingga akhirnya menjadi topik bahasan tersendiri. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari pendidikan tinggi ya, dari Kementerian Pendidikan melalui Universitas Brawijaya misalnya ada program yang namanya MBKM. Nah, MBKM ini adalah salah satu jembatan menurut saya yang bisa digunakan untuk mengatasi persoalan seperti tadi. Misalnya di dalam MBKM itu ada 8 skema program yang kalau kita identifikasi itu mayoritas dari program tersebut itu berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi pengangguran terdidik dalam tanda kutip. Misalnya ada magang praktik kerja, kemudian ada buat mereka yang suka dengan dunia pendidikan, mereka juga bisa asistensi mengajar di satuan pendidikan manapun ya. Jadi tidak harus dimulai dari level SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun juga mereka bisa lakukan. Kemudian ada proyek-proyek kemanusiaan, kemudian ada kegiatan wirausaha, ada proyek independen. Nah, ini biasanya cocok buat mereka yang memang suka dengan aktivitas pekerjaan-pekerjaan individu seperti itu. Yang sekarang ini kalau kita lihat yang berbasis digital itu kan mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator itu kan proyek-proyek independen sebenarnya kan seperti itu. Kemudian mereka juga ada yang diarahkan untuk membangun desa ya seperti itu, membuat desa-desa tematik itu juga sangat kontributif untuk membuat mengembangkan sektor-sektor informal di kawasan-kawasan tertentu. Nah, kembali lagi soal MBKM ini, saya pikir dengan MBKM ini akhirnya harapannya dan sebetulnya mulai terasa ya, karena kita selama hampir 2 tahun ini concern melakukan itu karena ini menjadi sebuah tugas ya atau sebuah bentuk kurikulum baru yang sudah diimplementasikan di perguruan tinggi, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Jadi mahasiswa itu selain nanti mereka punya kompetensi, mereka punya soft skill, kejujuran, tanggung jawab dan lain sebagainya untuk bekal dalam bekerja, saya pikir juga dari situ mereka nanti juga akan punya kebebasan untuk memilih jalur-jalur pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Makanya meskipun misalnya ada mahasiswa A, dia kuliah di Fakultas Ekonomi begitu, bukan berarti kemudian dia tidak bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, bahkan di luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ada beberapa mahasiswa yang mereka mengambil di perguruan tinggi lain ya, kemudian ambil mata kuliah di ilmu komputer, di Fakultas Teknik, Teknologi Pertanian, itu sangat dimungkinkan dengan seperti itu. Dan komposisi dari mata kuliah yang mereka tempuh selama mereka studi itu bisa
sampai 40% ya yang lintas seperti itu. Jadi memang ini adalah program yang sangat strategis menurut saya untuk mengatasi pengangguran terdidik tadi itu yang sekarang udah mulai menjadi isu ya seperti itu. Jadi peran perguruan tinggi saya kira itu adalah antisipasinya seperti itu, dan pemerintah pusat juga sudah melalui Kementerian Pendidikan membuat skema yang menurut saya ini sangat-sangat potensial untuk kita kembangkan ke depan, dan ini juga bisa menjawab tantangan yang tadi dihadapi oleh pemerintah khususnya di daerah, misalnya dari Disnaker ya, bagaimana membuat mahasiswa atau mungkin lulusan-lulusan dari perguruan tinggi bahkan atau mungkin lulusan pendidikan yang lain ya, itu mereka tidak kaget begitu ketika melihat kok dunianya seperti ini ya, kok tantangannya begini dan lain sebagainya, termasuk juga untuk memfasilitasi Gen Z yang memiliki wawasan kreativitas berbeda dengan gen milenial ya, seperti itu. Baik, Pak Misbah dan juga Pak Yuda, ini ada lagi satu pertanyaan kali ini dari Pak Hendra ya. Kalau dari kata Pak Hendra, meningkatnya pengangguran di Malang ini dari tidak ada kemauan lebih keras lagi untuk mencari lowongan kerja. Bahkan Pak Hendra ini juga sempat menceritakan pengalamannya. Pak Hendra ini sempat buka lowongan tapi nggak ada orang yang mau apply. Bahkan kalau bicara soal fresh graduate, ini banyak sekali. Kalau zaman saya, maksudnya Pak Hendra ya, zamannya Pak Hendra dulu dicoba dulu. Nah kalau sekarang ini maunya yang kerjanya kerja kantoran, nggak mau soro tapi gajinya minta besar. Dan ini yang menjadi masalahnya. Mungkin dari Pak Misbah dulu boleh ditanggapi apa yang disampaikan Pak Hendra? Ya, kalau yang karakteristik ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan menarik dari Pak Hendra. Jadi yang karakteristiknya maunya nggak mau soro, gaji besar, pakaiannya yang necis gimana, rapi gitu ya. Ini berarti ini pasti karakternya ini masih gen milenial. Jadi ya emang konsepnya seperti itu. Jadi kita memahaminya begitu. Ini gen milenial. Jadi jangan khawatir ya Pak Hendra ya. Kalau Gen Z itu saya yakin nggak seperti itu mereka. Jadi Gen Z itu justru mereka punya rasa ingin tahu yang besar, kemudian kreativitas tinggi, mereka lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tinggal diberi stimuli aja bahwa ini Anda bekerja secara mandiri begitu, kemudian dengan mengoptimalkan kemampuan Anda, ada sedikit sentuhan-sentuhan teknologi, Anda bisa melakukan daya kreativitas di situ, mereka pasti akan tertarik dengan itu daripada misalnya gen milenial begitu. Tapi tergantung lagi, sasaran kita memang mencari mereka yang usianya rentang usia berapa begitu ya. Kalau Gen Z sih saya kira mungkin sekarang mereka juga sudah ada yang mungkin baru lulus atau mungkin semester akhir ya. Saya kira sudah banyak yang seperti itu. Nah, tinggal itu berarti kita menyasar ke mereka, tinggal lihat karakteristik mereka sukanya kerja seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka itu orang-orang yang suka kerja secara mandiri ya, seperti itu. Itu yang kaitannya dengan ini. Nah, kalau yang tadi kalau tidak salah juga sempat disampaikan nggak ada yang mau melamar ya, seperti itu. Nah, nggak ada yang mau melamar. Nah, ini persoalan juga sebetulnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa membuat pekerjaan itu tampak menarik begitu ya. Lepas dari apapun gennya, entah milenial atau Gen Z seperti itu. Nah, pekerjaan itu kelihatan menarik kalau gen milenial kan itu tadi. Ya katakanlah kalau kita tidak bisa memberikan gaji yang besar, tetapi ada kebanggaan korsa seperti itu, yaitu milenial tertarik sekali seperti itu. Misalnya dia bekerja di lingkungan yang seperti apa, kemudian mungkin uniform seragam atau apa seperti itu, mereka agak tertarik dengan yang seperti itu. Kita berikan sentuhan-sentuhan yang seperti itu mungkin akan menarik ya. Tapi kalau misalnya memang ya seperti tadi saya katakan, kondisinya kita hanya bisa memberikan sentuhan-sentuhan informal kepada mereka, berarti generasi Z lah yang menjadi sasaran kita. Oke, baik. Ini yang disampaikan dari Pak Misbah. Nah, ini saya juga mau tahu nih kalau tanggapan dari Pak Yuda gimana? Apa yang sudah disampaikan Pak Hendra, Pak? Silakan. Terima kasih, Mbak. Memang benar sekali apa yang disampaikan dari Pak Misbah tadi ya. Itu Gen Z ini kan sudah ke arah gig worker ya. Jadi karakteristik Gen Z ini kan sukanya, mereka tidak suka dalam hubungan kerja. Jadi duduk dari pagi kemudian selesai sampai siang. Mereka ini sukanya bekerja di mana aja, anyway ya. Jadi mereka ini lebih multitasking. Artinya mereka itu
di dalam satu tempat tapi bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Jadi basisnya gig worker by project gitu ya. Kalau projectnya selesai mereka suka di yang lain-lain kayak gitu. Jadi nggak seperti yang generasi sebelumnya itu kan generasi milenial mungkin ya itu suka pekerjaan formal. Jadi kalau dikatakan misalnya kalau belum bekerja di sektor formal itu dikatakan belum bekerja. Yeah. Itu perubahan paradigma itu sudah ini ya. Kemudian kembali ke Pak Hendra tadi, kenapa lowongan belum terpenuhi. Nah ini kita juga dari pemerintah juga berusaha Pak. Nanti kita saat ini mengembangkan aplikasi namanya Job Fair Aktif Kota Malang. Nanti bisa diakses Pak. Ini linknya nanti monggo bisa daftar ya di jobfair.malangkota.go.id. Nah nanti Bapak bisa masuk di situ. Nanti ada menu pilihan untuk daftar pencari kerja maupun pemberi kerja. Nanti Bapak bisa masuk pemberi kerja. Kebetulan kita sudah ribuan database kita Pak. Nanti di situ juga teman-teman pencari kerja ini juga melalui proses assessment. Di situ nanti Bapak bisa lihat di situ ya. Nanti bisa akses atau mungkin kalau Bapak nggak hanya bisa ditampilkan di lokal atau regional, itu bisa pakai akunnya Siap Kerja punya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi di Sisnaker itu nanti bisa diakses di seluruh Indonesia dan lowongan yang ditampilkan itu Rantem. Dan juga satu lagi mungkin nanti bisa ini Pak follow di ini info kerja Kota Malang. Alhamdulillah followernya sudah 63.000 lebih ya. Nanti mungkin Bapak bisa DM kirim ini aja flyer lowongannya, nanti saya bantu untuk endorse ya biar nanti bisa sampai ke masyarakat banyak. Okay. Kemudian ya ini juga yang perlu saya sampaikan yang tadi ini memang masalah untuk pengurangan pengangguran ini nggak hanya dari mungkin dari dinas dari akademisi pendidikan aja atau mungkin dari dinas tenaga kerja juga mungkin dari ini ya dari kecamatan kelurahan pun itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Di situ memang difokuskan untuk padat karya padat pekerja ya. Jadi tidak capital tapi ke banyak ini ya kegiatan-kegiatan yang padat karya yang banyak menyerap orang dan padat pekerjanya gitu. Kemudian ada sekarang kita juga mengembangkan di Kota Malang ini kebetulan ada baru kita bangun gedung namanya MCC ya, Malang Creative Center yang ada di Jalan Ahmad Yani itu leading sektornya ada di Diskopindak ya. Di situ dimakan industri dan ekonomi kreatif di situ. Jadi kita bersama-sama memang dari semua sektor ini mengeroyok supaya angka pengangguran ini bisa berkurang ke depannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Yude dan juga Pak Misbah sudah terjawab ya Pak Hendra apa yang disampaikan termasuk juga Pak Bambang. Kita masih ada satu sesi terakhir. Kawan, untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda masih bisa gabung di line telepon dan juga WhatsApp kami. Nanti kita akan teruskan kembali diskusi pagi hari ini soal strategi tepat atasi jumlah pengangguran yang naik cepat. Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.
Ijen Talk, membahas problem seputar Malang Raya secara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Talk, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio. Yang masih bersama dengan kami dan juga turut bergabung ya, menyampaikan beberapa pernyataannya dan juga pertanyaannya, karena kita juga sudah masuk di sesi terakhir. Saya mau minta catatan juga dan mungkin himbauan ya untuk masyarakat. Kali ini kita bicara soal bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi jumlah pengangguran yang naik cepat khususnya di Kota Malang. Silakan Pak Yuda bisa menyampaikan. Oke, bisa di-unmute dulu Pak mic-nya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin untuk mengatasi angka pengangguran ini, kami juga memaksimalkan peran lembaga penempatan yang ada Mbak ya, tentunya. Pertama adalah namanya LPTKS, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Kemudian ada yang kedua namanya PPJP atau yang biasa kenal dengan outsourcing. Dan yang ketiga di BKK, Bursa Kerja Khusus. Nah ini Bursa Kerja Khusus ini ada di satuan pendidikan tinggi, itu di universitas ya, biasanya di universitas, di politeknik, kayak gitu. Kemudian ada di satuan pendidikan menengah, itu di SMK atau SMA. Bahkan sekarang SMA itu ada namanya SMA double track ya, yang sudah berorientasi pada kurikulumnya dunia industri, dunia usaha. Kemudian yang ketiga di lembaga pelatihan kerja. Nah kita ada pembinaan atau penyuluhan bimbingan jabatan ke sana. Kita maksimalkan Mbak ya. Mungkin seperti tadi yang saya tambahkan sedikit yang ditanyakan Pak Hendra tadi. Nah ini tadi nah ini kita kegiatan kita penyuluhan bimbingan jabatan itu kita mengedukasi ya pencari kerja yang mau lulus atau alumni supaya mereka siap untuk memasuki dunia kerja. Nah itu kita berusaha untuk merubah mental block mereka, terutama kesempatan kerja itu kan nggak hanya dalam lokal aja, tapi di luar kota, kemudian di luar negeri itu sebenarnya banyak. Seringkali kami mengadakan job fair kemarin sebelum pandemi kemarin ya, setiap tahun kita pasti mengadakan job fair, itu bisa sampai dengan 2 sampai dengan 4 kali. Nah itu banyak sekali lowongan dari luar negeri. Tentunya itu tidak di sektor informal ya, yang selama ini kita sering dengar kayak pembantu rumah tangga, caregiver, housemaid dan sebagainya, tapi banyak ya dari permintaan dari negara-negara kayak Taiwan di pabrik Samsung, kemudian pabrik baterai itu tekstil itu tidak terpenuhi. Padahal permintaannya sangat banyak sekali. Nah ini kita berusaha untuk masuk ke lembaga-lembaga tadi yang merupakan kepanjangan dari kita. Sebenarnya kan fungsi lembaga pendidikan itu kan hanya mendidik, kemudian keluar ijazah selesai. Tapi karena sekarang ada tuntutan untuk menjadi pendidikan vokasi, kemudian di lembaga pelatihan juga pelatihan vokasi, makanya ada lembaga PKK itu tadi. Nah kita masuk ke sana untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan itu, supaya mereka nanti ketika sudah lulus, mereka juga pikirannya nggak sempit, nggak hanya lowongan kerja itu nggak hanya dalam negeri aja, tapi ada di luar negeri juga, dan mereka juga intinya mereka itu pada saat mau bekerja atau akan bekerja atau saat menunggu panggilan kerja mereka tidak diam. Kita upayakan mereka untuk aktif ya. Jadi kalau misalnya sudah diam itu terus mereka pasif dan akhirnya lama-lama nggak mau bekerja. Intinya mereka harus aktif dalam menunggu panggilan kerja atau mencari pekerjaan itu. Mereka bisa mengisi dengan misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan online atau pelatihan offline yang banyak tersedia dan gratis. Kita sarankan kalau mengikuti pelatihan, ikutilah yang pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah karena itu sudah dibiayai oleh pemerintah semua. Kemudian mereka juga menambah mungkin knowledge, pengetahuan dengan banyak sekarang ya media-media yang mereka bisa lihat di situ. Ini itu aja Mbak. Jadi saran saya kepada pencari kerja yang ada, kalau seandainya mereka lulus mau mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja, jangan diam. Mereka harus aktif atau dinamis bergerak. Jadi mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti pengetahuan-pengetahuan kayak gitu yang banyak tersedia. Baik. Mungkin itu sama. Baik, sebelum saya lanjut ke Pak Misbah, ada satu lagi yang menanyakan dari ending mobile 489 baru saja masuk Pak Yuda. Mau tanya kalau loker di Indeed dan Jobly, JOBLLE itu apa akan disambungkan ke perusahaan ya, dan kenapa perusahaan ini memakai Indeed dan Jobly? Seperti itu Pak Yuda. Baik,
Kalau kami dari pemerintah, kami sarankan kalau mau ikut web portal ataupun info-info lowongan pekerjaan tadi, ikut web portal punya pemerintah atau akun-akun medsos punya pemerintah. Kami tidak bertanggung jawab di luar itu karena banyak sekali yang tidak terdapat dari pemerintah. Karena mereka juga pemegang akun-akun ini juga barangkali tidak memiliki kemampuan perantaraan kerja. Sedangkan kalau di pemerintah, dinas tenaga kerja kabupaten kota, dinas provinsi maupun kementerian tenaga kerja itu sudah lowongan-lowongan atau informasi-informasi yang disampaikan insya Allah sudah terverifikasi melalui WLKP wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Baik, ini yang jelas lebih baik pakai portal yang sudah jelas ya dari pemerintah begitu. Ya, dan itu gratis, tidak berbayar semua, baik kepada pencari kerja maupun kepada pemberi kerja. Itu sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Jadi kami dari pemerintah itu tidak boleh memungut biaya kepada baik pencari kerja maupun pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerja mau ini ikutlah akun-akun atau web portal milik pemerintah. Oke, baik Pak Yuda, dan saya kembali ke Pak Misbah. Pak Misbah, bicara dari topik strategi tepat untuk mengatasi jumlah pengangguran yang naik cepat. Apa Pak yang mau disampaikan paling akhir dari Pak Misbah? Ya, terima kasih Mbak Wulan. Jadi yang poin pentingnya sebetulnya adalah yang pasti kita saling bersinergi ya dengan pemerintah, termasuk dari Dinas Tenaga Kerja, untuk bagaimana kita bisa mendukung program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dari perguruan tinggi jelas ini kami menyiapkan melalui penyusunan kurikulum yang sekarang semakin kompetitif seperti itu, dan itu sudah merupakan program nasional yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu MBKM. Jadi ini saya sangat optimis ini bisa menjadi sebuah program jangka panjang yang sangat strategis. Kemudian yang berikutnya juga tentunya kita harus tingkatkan ya kualitas tenaga kerja itu, karena memang ini menjadi persoalan yang terus-menerus dihadapi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara berkembang. Dan kita lihat data-data terakhir mungkin masih menunjukkan keterampilan dan potensi kinerja dari angkatan kerja kita itu memang masih perlu ditingkatkan ya. Kemudian juga kita perlu juga untuk ini sama-sama, karena di perguruan tinggi kan juga punya program pengabdian kepada masyarakat ya. Saya kira itu juga sangat efektif untuk bisa membuat kawasan-kawasan baru yang bersifat tematik, yang itu bisa menyerap banyak sekali sektor-sektor kerja informal seperti yang berbasis pada kreativitas. Dan kemudian kita juga mensupport dan mendukung terus melalui sebuah program-program kurikulum, yaitu proyek magang bagi angkatan kerja khususnya para mahasiswa yang akan lulus seperti itu, dengan melakukan proyek-proyek magang di banyak sekali lembaga, baik perusahaan di dalam maupun di luar negeri, karena di program-program di program studi yang berbasis internasional itu mereka dimungkinkan untuk bisa mengakses proyek magang di luar negeri. Kemudian yang penting juga adalah untuk mereka-mereka yang sudah saat ini posisinya sudah mendapatkan pekerjaan atau apa, untuk mengantisipasi ke depan, saya kira peningkatan kesejahteraan tenaga kerja itu menjadi hal yang juga perlu diperhatikan ya. Dan saya kira pemerintah perlu concern ke sana ya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja agar tidak terjadi pengangguran musiman ya, karena mereka dulu pernah bekerja kemudian menjadi tidak bekerja dan lain sebagainya. Juga saya kira yang perlu juga adalah pengembangan sektor informal ya, karena bagaimanapun juga karakteristik komposisi sektor pekerjaan di Indonesia itu memang masih didominasi oleh sektor informal, dan ke depan pun juga masih seperti itu. Hanya bedanya adalah kalau dulu sektor informalnya berbasis pertanian ya di masa yang lalu, tapi sekarang ini kan berbasis jasa, kemudian perdagangan seperti itu, dan beberapa juga sekarang dengan timbulnya generasi Z, mereka punya banyak sekali pilihan-pilihan pekerjaan berbasis mandiri, deep worker dan lain sebagainya, mau jadi YouTuber, konten kreator ya seperti itu. Jadi mungkin sektor-sektor seperti itu bisa kita kembangkan ya, sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Kemudian ini mungkin pesan ya buat mahasiswa ya yang saat ini sedang studi ya. Jangan sampai Anda menjadi sarjana yang menganggur kan begitu. Karena kebanyakan itu terjadi itu karena tidak serius mereka pada saat menjadi mahasiswa. Padahal program-programnya sudah ada, apalagi sekarang ada MBKM. Ini mindsetnya ini yang harus diperbaiki. Jadi mindset yang bersikap acuh tak acuh, nggak peduli dengan kuliah, dengan ini itu saya kira haruslah gitu dibuang ya seperti itu. Kemudian perguruan tinggi juga akan terus harus memperkuat atmosfer akademik, peningkatan kompetensi, kemudian kemampuan-kemampuan yang efektif, sikap mental itu juga perlu diindikan, karena masukan-masukan dari
dunia kerja itu ternyata juga mereka memberikan concern kepada soal sikap mental dan aspek afektif yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Baik. Saya kira itu menjadi pesan buat mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Misbah dan juga Pak Yuda untuk waktunya ya di tengah kesibukannya bersama dengan kami. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali dengan topik lain dan semoga juga pengangguran khususnya di Kota Malang ini bisa segera tertangani ya. Pak Yuda dan juga Pak Misbah, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Untuk Anda kawan-kawan pendengar C3, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan Anda, untuk informasi dari Anda masih bisa Anda sampaikan baik melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0341575676 atau di 0811360911. Cara objektif dan berimbang. Kami hadirkan narasumber terpercaya untuk Anda. Ijen Top, tiap Senin sampai Sabtu jam 8 pagi, hanya di City Guide 941 FM, Your City Guide Radio.